ya. Iya. Sempat sebut ada ini kan? Ada chip di band. Iya, Lagi. bukan. Maksudnya ada Faramis buat Aboy. Iya, ada Faramis. Apakah Sebagai- itu bakal jadi jebakan lagi gitu loh? Itu dia. Sebagai bait. Dan sebenarnya menurut aku Faramis Aboy di game 1 sih sebenarnya gak buruk. Tapi sayangnya tim fight terakhirnya itu Netherrealm-nya gak kena. Sebenarnya Kadernya udah keburu tutup. Karena emang gameplaynya aja sih. iya, Iya. baru Karena emang gameplay split push-nya berjalan dengan maksimal. Benar. Dan tim fight-nya tuh terlalu grouping karena Faramis dan juga Florin kan. Jadi sebenarnya no mistake kan untuk Geekfam di game Iya, pertama. Geek Farm no mistake, tapi emang kena outdraft aja, kena Moskov tadi. Karena kan kebetulan Rebellion juga last pick kan untuk Moskovnya. Benar. Jadi kayaknya mereka nggak siap untuk Moskov tersebut dan karena Moskov kita tahu mungkin di rank games udah mulai marak juga buat sekarang di gold lane. Tapi kalau kita ngomongin di level MPL, kalau kita ngomongin Moskov ya job desk-nya udah pasti. Yang utama adalah speed push. Ya, ambil objektif sebanyak mungkin, farming, ya kan? Dan kita akan lihat apakah Moskov akan datang kembali di Waduh. draft yang kedua. Masih dengan Baksha. band dan pick yang sama dari Geekfam. Berarti kalau misalkan mau disamain ya udah Angela Fredwin lagi. Iya. Ini Fredwin udah pasti jadi opsi yang paling oke buat sekarang. Apalagi melihat potensi dari Baksha yang tadi udah sempat bisa dipegangin juga di early game. Dan Cici juga bahkan bisa dibawakan, bahkan Fredrin Cici untuk Kuat loh. first phase-nya kuat banget. betul. Sebenarnya kalau ngomongin game 1, gak ada yang salah antara dari Geek dan juga Rebellion. Setuju? Cuma memang Rebellion ini terkadang ada beberapa misplay yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. Atau call-nya. Nah itu aku juga penasaran sama comms-nya. Gara-gara tadi. Gara-gara mereka udah dapet lore tapi mereka masih mau team fight. Itu dia. Aku penasaran sama apa ini call-nya nih. Apa yang Dan- terjadi nih kira-kira? Dan ingat gak sih tim fight yang setelah di turtle yang ketiga, mereka maksain juga kan? Benar. Dia Sehingga- 2 kali ngelakuin hal yang sama. Betul, itu dia. Apakah memang dari comms-nya Profesor KB? Aku setuju sama hal itu sih. Aku penasaran nanti. Ya, sambil menunggu mungkin di channelnya Geekfam teman-teman karena selain mungkin menunggu week yang ke-6 ya. Biasa saya juga kalau misalkan lagi weekday pasti nontonin Mic check lah ya, seru ya. Tapi Mau tahu soalnya. ada satu sih, kalau misalnya mic check-nya udah keluar, mungkin Ah. request saya kurang-kurangin dipotongnya. Iya, ya itu aku setuju. Saya suka banget nonton yang Kadang ada beberapa momen yang kita harusnya, wah itu kita penasaran nih. tapi Kayak habis maksudnya ternyata. jangan kasih full version ya. Enggak full version juga, tapi kayak versi yang bener-bener mungkin sebelum fight, tim fight dan post ada fight. ini loh, maksud aku tuh ini loh Momo-chan. Masa tenang Cara ya? mereka set up. Iya. Oh. Iya. Shot call untuk Misalnya- gimana mereka set up. Benar. Kalau Onyx mau set up dia diem, cuma bilang nggak ada flicker ya. Iya, udah gitu doang. Se-chemistry sekuat itu ya dari Onyx ya. Tapi kalau kita back to the draft lagi, Aboy masih membawakan Faramisnya Profesor KB. Oh wait, bentar. Roger. Ini Roger yang dibawakan sama Rebellion, sementara draftnya ini draft yang area of effect banget. Roger single target. Nah, apakah dengan memunculkan Roger terlalu early, ini bakal jadi cikal bakal reverse sweep kah? Kalau kita ngomongin soal Geek Farm yang notabene kita tahu sendiri One Meta Wonder. Oke, One Meta Wonder mereka bawain hero-hero kayak Faramis, hero tank jungler dan juga hero healer di season 12. Mereka sukses di sana. Iya. Tapi di season 13 kalau kita ngomongin soal counternya sebenarnya makin banyak loh buat sekarang. Cloud masih ada. Bahkan kalau kita ngomongin soal Melissa sebagai gold lane, itu Melissa yang paling possible kalau berhadapan dengan hero-hero seperti Faramis ini. Tapi Melissa. ya masalah utamanya di sini ketika Roger ini kan single target, itu yang aku pikirkan dari tadi. Kalau single target, apa yang bakal memecahkan kerumunan Netherrealm nanti ketika lagi team fight besar? Apakah nanti mid lanernya kayak dibedakan karena nanti Angelanya bakal menuju ke roamer? Dan targetingnya siapa yang akan tentunya diprioritaskan untuk di sendiri kan? Karena lagi-lagi single Iya. target berhadapan dengan ini lumayan area effect-nya besar loh. Kalau udah untuk kayak gini Geekfam. posisinya aku lebih suka kalau seandainya Karsnya bawain Pakito. Pakito, wah aku suka banget Pakito. Iya ya, atau hero-hero area of impact kayak Terizla sekalian. Antara burst damage atau AoE. Karena kalau seandainya bermain seperti ini dan ternyata tiba-tiba Geekfam membawakan tipikal hero yang kayak Ixia, Yes. di belakangnya, ini bakal kuat banget untuk Geekfam. Iya, aku setuju sih. Mungkin menyiapkan satu hero XP yang bisa memotong juga ya Profesor KB. Benedetta. Menurut aku kalau ngomongin Benedetta, Aku ini lebih suka Pakito. Iya ya, untuk keduanya ya, untuk Luke atau bahkan untuk Iya. Kars Oke, ya, untuk oke. di match kali ini ya. tapi kalau itu mereka menurut aku agak sedikit terperangkap dengan pola permainan mereka yang split push. Jadi gini loh, mungkin aku melihatnya agak sedikit reverse psychology. Untuk Rebellion. Yes, dia setelah bermain dengan split push-nya berhasil, ketika Geekfam-nya siapkan untuk split push, disiapkan balik, ternyata dia akan bermain team fight. That's why dia pakai Roger-nya di sini, Profesor. Itu masalahnya karena Roger lawan hero-hero seperti Florin dan juga Faramis. Mau nggak mau, ini kayak go big or go home gitu loh dari Rebellion.
Kayak mereka match 1, mereka udah mempersiapkan strategi untuk Geek Farm. Oke, Geek Farm bakal bermain team fight, kita main split push. Tapi ternyata di match yang kedua, atau di game yang kedua ini, Rogernya itu kayak dipersiapkan. Oke, lu udah tahu nih lawannya main ngotot. Ya udah kita adu otot lagi deh. Bawain Yuzong, bawain Roger, hero-hero yang early team fight. Jadi mereka ingin mematahkan Florin fight-nya itu dari early game biar nggak nyampe ke late game. Karena Florin kalau early game-nya aja udah fail, dia susah banget untuk build up ke mid game sampai late game-nya. Dan sekarang kita juga bisa menyaksikan kalau mereka sudah bisa dipastikan kalau ini akan ada team fight yang besar. Iya. Itu yang aku bilang tadi reverse psychology. Ketika dia berhasil dengan split pusher-nya, bermain dengan posisi lainnya. Dan yang aku suka di sini adalah ban terhadap Masya. Karena ini tidak bisa menutup kemungkinan kalau nanti bukan Auditizzy yang pakai Masya, tapi bisa saja Kars juga di sana. Iya makanya. Jadi makin lebih banyak juga opsinya. Dan kalau kita lihat dari gold lane, Cadera, dia punya Kari, dia punya Cloud. Masih ada 2 opsi yang sangat-sangat oke, tapi lapu-lapu power juga dari Luke. Jadi ini jatuhnya udah mainin hero power semuanya. Tinggal 1 pick lagi. Apakah ini bakal menjadi hero untuk Auditizzy atau malah jadi hero yang bakal menuju ke mid lane kayak yang tadi aku bilang, hero area of evac untuk mecahin Florin dan juga Varamisnya. Yes, Cloud. Untuk Cadera. Tapi ini Cloud sebenarnya power di tangan Cadera, tapi satu yang mungkin harus mereka perhatikan adalah Roger sangat kuat di laning phase. 1 by 1 early game sangat kuat. Itu dia, early-nya harus jalan rotasi gak sih? Entah kenapa ini aku suka banget kalau tiba-tiba muncul Aurora sih. Ada efek Frozen, Aurora? memberhentikan Blazing Duet juga. Memisahkan hero-hero area of evac, apalagi ada Realm kayak gitu. Atau mereka bawa Lilia, tapi Edit. Oke, area juga. Untuk Auditizzy, lebih memiliki damage juga dalam bentuk magic. Yes, punya sisi yang cukup, tentunya efek yang bisa menahan pemain-pemain dari Geek. Yang dimana kita tahu, dengan hero-hero dive seperti Baxia, Lapu-Lapu, ini bisa ditahan oleh Edit. Oke, menit 1.20 atau 1.40 kayaknya ini tugas Vincent sih untuk nge-cover Kars-nya. Karena Kars sudah pasti bakal jadi poin berharga dalam team fight besar di area objektif. Lini belakang Udah pasti bakal diacak-acak, apalagi kalau Netherrealm. Itu Netherrealm dengan Black Dragon Form akan sangat mudah sekali untuk dipecahkan. Wow, dan Geek masih seperti di game yang pertama, mereka memegang counter index dan juga line up rating dan bahkan early to mid game potensial. Iya. Survivability-nya juga sangat luar biasa kuat. Varamis, Florin, semuanya kaya akan efek heal. Ditambah lagi dengan Netherrealm yang akan memperpanjang team fight-nya. Counter index memang dipegang Geek Farm lagi. Tapi kita sudah melihat di pertandingan sebelumnya kalau Geek Farm ternyata terkubur oleh sosok Rebellion Esports. So, kita akan melihat di game kedua. Hebel Arena, pada tepuk tangannya! Let's go ke lane halftime. Rebellion yang berhasil mengambil poin pertama di game pertama, mematahkan dominasi yang selama ini dilakukan oleh Geek Farm. Apakah reverse sweep akan kita lihat di game yang kedua? Kembali membawakan permainan yang begitu agresif, playstyle yang tentunya tidak akan berbeda dibandingkan game pertama. Auditizzy dan Swallow sudah memperhatikan hal tersebut tentunya. Ya dimana Geek Farm dari Baloy dan juga Apoy tentunya pekakan hal tersebut. Swallow akan coba 1 versus 2, namun hanya poke damage aja yang akan diberikan. Tabrak aja lah. Seperti biasa ya untuk Angela di early game udah pasti bakal nge-profit team fight. Memicu beberapa battle spell yang akan keluar via Puppet on String. Jadi udah pasti kalau misalkan flickernya dipaksain keluar itu bakal menguntungkan atau minimal Purify keluar nanti pas team fight Turtle itu bakal diuntungkan untuk Rebellion. Informasi yang mahal sih tentunya ya. Tapi selama Auditizzy belum level 4, Romer dan mid lane ini akan bermain itu juga tidak terlalu galak. Tapi kalau Auditizzy udah level 4 itu mereka bisa menjadi power ganking yang sangat kuat. Hati-hati aja malah menurut aku. Oke, lagi-lagi basic Command Emblem yang dibawakan sama Swallow dan dia membawakan Brave Smite juga. Cadera juga membawakan 1 basic Command Emblem. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Kars, dia fokus ke Trill, bukan ke Rapture. Biasanya kita kan ngeliat Rapture, Festival of Blood, Quantum Charge, tapi dia fokus ke Trill sekarang. Oke, memberikan sedikit physical attack damage juga ya. Tapi nampaknya di sini Auditizzy akan coba dipaksa mengeluarkan flickernya dan ditangkap begitu saja oleh perpasukan dari tim Geek Farm. Bahkan first spotnya digagalkan. Kars FTD di arah bottom lane. No first spot, this time dapat pasukan dari tim Rebellion. Tapi malah ini semua bisa dibalikan kembali. Karena kita melihat posisi dari Vincent telah menunjukkan batang hidungnya. Dan ternyata mereka memilih untuk menuju ke arah objektif gaming. Lihat. Ini adalah hero yang begitu powerful dari Geek Farm. Listnya benar-benar semuanya hero power dan dibawakan di game yang kedua. Sampai ada win-lose-nya, jangan lupa kan. Di ada bawahnya win-lose-nya. itu ada win-lose-nya. Terima kasih ya untuk aset di belakang sana. Luar Bang biasa. Produser. Terima kasih, Luar biasa Bang memang Produser. orang di belakang layar.
Dan kita bisa melihat betapa Justru. kuatnya Vincent dengan Fredrin yang dimiliki. Dan mungkin yang masih belum kita saksikan adalah 3 debut kali ini. Ya, 3 debut pick dari Rebellion Esports. Apakah ini akan menjadi cacing-cacing naga-naga? Seperti naga yang sudah dibuka? Itu tadi apa tuh? Naga-naga cacing-cacing. Naga-naga cacing-cacing kan? Dan seperti biasa Giko akan melepaskan total yang pertama Profesor KB karena Florin meta yang dibawakan oleh Baloyski. Ya, nggak ada resiko juga untuk dapetin level 4 buat Baloyski daripada mereka ngambil resiko tersebut. Udahlah, mereka main aman aja, mereka main safe. Seperti biasa, gameplay Florin. Ini Baloy lumayan kesel gak sih? Aboy ya, lumayan kesel gak ya? Diganggu sama Dipok Swelo, terus ya. dipok terus. Dan Cak Dera pun mau gak mau harus agak respect nih dengan damage yang dimiliki oleh Didi untuk di area early game ya. Ini kalau kita ngomongin early game, tabrakan terus di early gamenya. Oh, flickernya ternyata gagal untuk melindungi Swelo. Jadi kerugian double melimpah buat para pasukan dari tim Rebellion. Mereka kehilangan Swelo dan juga kehilangan flicker yang memecah. Seperti di game yang pertama, First persis. Blood didapatkan oleh Geekfam, tapi apakah menjadi jaminan untuk Geekfam bisa memegang game tersebut? Hazel tidak berhenti tentunya dengan rotasi yang dibawakan. Audi, TJ, dan Vincent sudah mulai terlihat di area atas. Sementara Cak Dera lagi-lagi masih dengan poke damage-nya. Baloy udah mulai nge-babysit sepertinya. Auditisi hampir saja bisa menangkap posisi dari Adera. Tapi dengan sangat sigap, berubah langsung. Dan membuat para pasukan dari tim Rebellion udah terdeteksi 2 di arah top lane. Profesor KB, kemenangan game pertama untuk Rebellion meningkat sedikit nih untuk audience prediction-nya. Iya, Ya kan? Sementara Geek yang tadi dapat 81, tadi udah mulai menurun. Perbedaannya kali ini kalau kita lihat dari item juga kayaknya Swelo udah selesai dengan Flash of Dionysus. Mereka kayaknya bakal fight dari early game seperti ini. Dan Audi ini bakal jadi pembukanya. Kayaknya dia nggak bakal ragu sih kalau seandainya dapetin momentum untuk flicker, Earthshaker. Mungkin combo tersebut akan dijalankan dan Aboy itu dia Necklace of Durance karena dia butuh untuk menghentikan Flash of Dionysus ditambah dengan heal up yang begitu cepat dari Swelo. Ini poknya sih nggak berhenti-henti ya. Tentunya dari sisi Rebellion dan juga Gifam. Apalagi mungkin di yang dimana menang dari damage early-nya. Sementara Luke nabrak Kars. Oke, tapi dengan menabrak seperti ini, tandanya akan ada kombinasi. Hantaman berat tumpul menuju ke arah belakang. Dengan kerugian yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Rebellion, tidak ada ultimate, tapi nampaknya Hazel masih mau dengan adanya pasif yang dia miliki, tapi yang mereka harus pikirkan adalah objektif yang mereka tinggalkan kembali Momochan. Wow, dipaksa tapi ternyata Vincent dengan retribution yang begitu on point berhasil mendapatkan turtle kedua untuk Rebellion, Profesor KB. Iya, mereka niatnya ingin memicu Black Dragon Form tapi ternyata malah mereka yang terpicu. Tapi bottom lane Surprise attack from Swallow. Kali ini dilihat karena Brave Fighter di belakang sana. Nanti bisa dikeluarkan, Abo is coming. Membuat para pasukan dari tim Geekfam masih bertahan dengan tim fight yang sangat kuat yang mereka miliki. Para pasukan dari tim Geekfam, mereka mencoba untuk memaksakan mendapatkan satu turret di arah bottom lane karena di arah top lane akan ada pertukaran yang sepadan juga dimiliki oleh para pasukan dari tim Rebellion. Dengan support system dan Auditisi termakan kembali. Tidak memiliki power final slash atau control yang besar seperti sebelumnya. Dan bahkan mereka harus pikirkan juga Rebellion. Mereka tidak memiliki masknya seperti Moskov di game sebelum ini. Menurut aku ini agak sedikit kerugian ya untuk Rebellion sendiri karena posisi 4 pemain di Geek di area bawah udah pasti bakal menumbangkan satu buah turret, Profesor KB. Tapi sangat disayangkan karena auditisinya masih terlalu untuk melakukan cover di area bawah. Iya, jadinya nambahin satu korban lagi ya Itu dari dia. teman-teman Rebellion dan poin killnya jadi 3 bandingkan dengan 0. Cuma permasalahan di sini adalah karena pertukarannya terjadi tadi di bagian outer turret. Harusnya nggak menjadi kerugian bagi teman-teman dari Rebellion. Karena mereka tetap bisa kok ngejalanin lane jauhnya di area bottom lane. Kebetulan Turtle-nya nanti akan lanjut di area top lane. Dan Turtle ini menurutku bakal penting banget. Kalau Rebellion perfect Turtle, mereka bakal tabrak lagi ke area dalam jungle-nya. Hazel bakal ketinggalan dari level. Perfect Turtle aja kemungkinan Gifam masih bisa untuk memegang omisinya. Tapi di Oke, dengan trigger yang telah dikeluarkan di masuk terlalu dalam. Jangan lupakan ini belum bulan purnama. Di nggak boleh tenggelam dalam permainan dari Geekfam. Dan bahkan dia bisa termakan begitu saja. Kalau di tadi masuk dan ditumbang, ini akan menjadi kondisi 4 versus 5 di dalam Turtle Fight. Nah ya, dan jangan lupa buat teman-teman juga untuk download aplikasi baru GoPay. Tentunya banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan, tapi Luke masih memberikan pressure yang sama di area atas untuk di Profesor. Kelihatan sebenarnya playstyle masih sama ya. Seperti di game pertama, dia benar-benar di pressure. Tapi di sisi lain pun Rebellion berusaha keras untuk memberikan space ke arah D. Ya, tapi kali ini kayaknya nggak mau lepasin turtle yang ketiga dan aduh. Oh, Vincent, what a retribution from Vincent. Tim fight pun kembali blasting blast from Caldera. Setelah dikeluarkan, tapi lihat tangan adanya Abo yang menyelamatkan para pasukan dari tim Geekfam. Di belakang sana, mereka masih kuat dengan tim fight. Tepakan Luka berhasil mendapatkan Auditisi. Vincent one last hit, a press from them for nothing. Berhasil menangkap sosok dari
seorang Cars menjadi tumbal ketiga yang dimakan oleh Geekfam secara bulat-bulat dan bahkan dia harus mundur ke arah belakang dan Luka kembali menunjukkan arogansinya di tengah sana. Itu thanks to Baloy gak sih Profesor KB? Bloom yang sangat pas timingnya. Karena posisinya tuh Baloy juga udah lumayan sekarat. Dan Kak Diana sebenarnya udah pakai beta mirror remote-nya untuk mundur dari Ya, team fight. ya. Mereka memicu 3 ultimate yang mahal ya. Yang Iya. pertama ada Primal Red, yang kedua juga ada heal. Tapi yang terakhir, masih mau dikejar ternyata. Masih mau dikejar oleh Luke dan Profesor KB. Ini kayaknya gak cuma pertama kali ya, Geekfam itu maunya overextend gitu loh. Jadi Iya, kalau iya, misalkan iya. habis team fight, mereka mau team fight lagi. Dan itu yang terjadi di game yang pertama, yang harusnya jadi koreksi. Mereka lakukan kembali di game yang kedua. Gig yang berbeda kah? Tapi kali ini beda dong prosesnya. Iya, iya. Karena winning condition. Winning Betul. condition. Plus memang ketika Geekfam mau ini dengan the power of team fight mereka disambut dengan draft dari Rebellion yang sama. Tapi Wah. somehow draftnya ini juga membuat Gig lebih percaya diri. Betul. Mereka Udah pasti, bawa udah pasti. 2 support Profesor KB. Iya. Yang dimana team fight berkelanjutan. Mungkin akan jadi 1 poin keuntungan untuk Geekfam. Dan mereka nggak usah pusing-pusing karena udah ada Baxia Mark di sana. Hazel akan mengurangi 50% pendapatan dari heal yang dimiliki sama Swallow. Dan Apalagi Swallow-nya kan bawain basic command emblem, bukan emblem support loh dia. Iya, dan seperti yang aku udah bahas tadi, meskipun perfect turtle didapatkan oleh Rebellion, Geekfam mereka mendapatkan trade yang tadi juga sempat dibahas sama Oji di awal, di pre-match. Trade-nya ini harus berjalan. Berarti sekarang harus diubah lagi dari Rebellion. Winning condition mereka yang berubah. Gimana tuh Sekarang winning mereka condition? harus menunggu Netherrealm-nya terbuka atau Bloom-nya digunakan. Trigger. Karena Di-trigger? kalau dari tadi ya, Baloski gak bakal keluarin Bloom. Selama nggak ada Netherrealm, dia nggak bakal keluarin Bloom. Berarti ini tugasnya Kars. Kars nggak boleh terburu-buru untuk mengeluarkan Black Dragon Form-nya. Karena kalau dia keluar naga duluan, ya udah pasti bakal ditarik ulur sama Geekfam. Geekfam udah tahu sekarang cara tarik ulurnya gimana. Dan Luke akan menjadi eksekutor lini belakang. Karena Roger ini bukan Moskov, jadi blink sama dash-nya tuh minim banget. Memang karena lihat yang dimiliki dari Baloski adalah SOW, Scope of Work-nya. Tugas untuk dia meng-heal terus, SOW-nya terus-terusan. Dan bahkan untuk kita lihat Bloom-nya itu dipakai di saat yang sangat penting saja. Iya, timingnya selalu on point. Ya, Jadi SOW yang paling penting sekarang. itu dia, gimana sinkronisasi antara Netherrealm dan juga Bloom dari Aboy dan juga Baloy sih. Tapi lihat tahu di sisi, Oke, tapi nampaknya mereka coba ditabrak. Di arah belakang sana, pergerakan dari sana mencoba untuk melakukan backline. Tapi Aboy dengan pergerakan yang sangat instabil from Katera. Udah ke arah belakang memperaporonakan Audi di sini korban pertama. Tapi yang berbahaya adalah Vincent di sana, jangan sampai tenggelam juga. Oh Hazel, what are you doing? Pergerakan yang tidak diperlukan dan bahkan dia bisa tumbang di depan sana. Terperangkap Kars, hampir saja termakan perangkap penalti dari Geekfam. itu sama-sama overextend gak sih Profesor? Iya. Itu mereka mau tarik ulur ya kan, Iya. keluar skillnya satu-satu, nggak mau terlalu terburu-buru, Petrify, Flicker semuanya Purify bahkan terpicu. Tapi SOW penutup tadi, so kena 3 pemain itu udah pasti bakal menjadi alarm untuk Rebellion. Kayaknya mereka nggak bisa overextend team fight-nya. Mereka juga berada dalam keadaan hampir semuanya kena live ban evac dari Necklace of Durance-nya Aboy. Dan di sana Aboy punya 6 assist. Jadi ini bener-bener game yang berbeda seperti di game yang pertama tadi. Bener-bener gak dikasih celah dari Rebellion. Karena di game sebelumnya Momochan, dia bisa menyelam sambil minum Nata de Coco. Dia sambil split push, dia bisa ada di team fight nantinya. Dia bisa tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul, sekarang nggak bisa. Ya saya tahu sih arah meme-nya kemana tapi emang itu perbedaannya. Dia bisa split Benar-benar. push. Sekarang Yes. dia nggak bisa jalanin laningnya. Sambil Dan team fight. Dia harus tapi nggak ada, ikut nggak ada, team fight jadi kan nggak ada sih? gold yang masuk ke Rebellion. Tadi kan ada tabungan, seenggaknya mungkin dari inner turret, Betul. mungkin dari base turret atau bahkan dari minion-minion yang akan berjalan. Tapi sekarang berbeda posisinya. Oke, mereka menangkap Vincent. Blast Great mencegar backline dan Swallow. Di sana harus flicker. Tapi para pasukan dari tim Rebellion mereka harus mengikhlaskan pergerakan Vincent yang tumbang. Tidak bisa diselamatkan kembali, bahkan posisi dari Swallow ketika Hardguard tadi dipaksakan akan 2 korban yang berjatuhan Wah. Momochan. Dan bahkan Luke dengan Oracle-nya Profesor KB. Nambah lagi nih, physical Nambah defense, lagi. magic defense dan juga heal effect yang dimiliki sama Oracle. Real time Oke. victory. Tertarik ke depan, tapi Karsus tuh bisa loncat lagi. Kalau tadi nggak ada full dive, itu kasusnya berbeda, Profesor. Itu akan menjadi korban yang sangat diinginkan oleh para pasukan dari tim Geekfam. 6.000 gold difference membuat para pasukan dari tim Geekfam ingin mendapatkan mid turret dengan sangat pasti. Dan bahkan di arah bottom lane mereka masih dengan adanya Lord yang sangat perkasa. Para pasukan dari tim Rebellion akan coba ditabrak. Kadena tidak memiliki plastic weight yang dikeluarkan. Dan bahkan lihat di sana, Swallow masih bertahan dan bahkan
D berhasil melakukan shutdown. Memaksakan timpan kembali, hantaman berat kumpul ke arah belakang. Aboy menyelamatkan dengan adanya dengan Web, tapi lihat blinded dan from Candera. One by one situation masih kekuatan bahkan Candera berhasil memenangkan atas sosok seorang D. Tidak ada serigala berbulu domba untuk kali ini. Wah, itu tarik ulur yang manis dari Cak Dera. Tapi sangat disayangkan Luke yang harus tumbang karena terkena damage dari turret Profesor KB. Iya, tapi tukerannya ada D juga sih. Jadi tetap untung Momo-chan. Masih oke juga. Cuma kalau misalkan dilakukan kembali untuk kedua kalinya kayaknya menurut aku big no. Tapi menurut aku ini rugi sih untuk Rebellion. Karena mereka kehilangan base turretnya di area mid. Dan meskipun ya pertukarannya Luke yang tumbang ya. Iya, karena ini masih Lord yang pertama loh. Ini belum Lord Enhance bahkan. Tapi kali ini Kars sudah mendapatkan jawabannya. Dia langsung build ke arah Oracle, dia ingin mendapatkan magic defense yang setara juga. Dan bahkan menghilangkan efek negatif dari Hazel. Karena kita tahu sendiri di sana ada efek life ban gratis dari pasifnya Baxia Mark. Tinggal gimana caranya Cadera untuk ngejalanin lane jauh nih. Karena Cloud sekarang kan punya dapetin satu winning condition baru, dia bisa jalanin split push. Dan Hazel dia bakal lebih kuat lagi di Lord karena dia punya Guardian Helmet. Mungkin nanti solusi terakhirnya kalau butuh toilet armor silahkan. Karena mau nggak mau kalau misalkan kita ngomongin soal Lord yang sekarang kan itu sangat luar biasa tuh damage-nya untuk tank-tank jungler. Oke, dan satu hal lagi tadi Cadera berhasil memenangkan one by one situation dengan kondisi tidak memiliki Win of Nature. Itu harus jadi catatan Mama Ocha. Benar, belum ada Win of Nature tapi setidaknya Cak Dera sudah memberikan informasi bahwa damage yang dimiliki sama Cak Dera di menit 13 ini udah cukup. Oke, dan tanggal transform menuju ke backline di depan sana para pasukan dari tim Rebel dan Delaro Retribution Vincent! A takeover! Lord! Tebakan blast dari from Candera. Berhenti begitu saja Audit menjadi korban kekerasan para pasukan dari tim Kickpop. Meanwhile, mereka berhasil selamat dan hanya kehilangan sosok Vincent. Tapi nampaknya Audit tidak akan terlalu lama untuk bisa bertahan. Dikejar habis-habisan. The para pasukan dari tim Kickpop. Mereka harus mengakui the power of Retribution dari Vincent. What a takeover from Vincent. Ya ini pemain yang gila banget sih. Retribution yang begitu sempurna di game yang kedua. Tapi kali ini Geekfarm mau in-game? Apakah ini akan in-game? Tebakan ini bencana! Mereka kehilangan Chaos di depan sana. Tidak ada crowd control. Masih bisa mundur ke arah belakang tapi jangan lupakan Vincent is coming. Dengan pergerakan tidak ada minion, mereka harus mundur ke arah belakang. Memasangkan teamfight terlalu tidak baik. Blasting Blade from Candera hanya untuk mengusir mundur. Tebakan terperangkap tidak ada serigala berbulu banteng kali ini. Dan mereka akan coba melakukan endgame. Aboy fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Revive ke arah belakang. Terperangkap dengan posisi dari seorang Long. Dan bahkan the press one for nothing. Geekfarm membalikkan keadaan dan menuju ke game yang ketiga. River Sweep yang begitu manis. Geekfarm menyamakan skor 1-1. Geekfarm